Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, generasi penerus bangsa dari SMP dan SMA yang berada di wilayah sekitaran Pasar Minggu. Kali ini saya sebagai pengisi materi di sini, yaitu nama saya Muhammad Iqbal Fat dari kelompok KKN 154 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang akan membawakan sebuah materi yang menarik dan sangat relevan dengan kegiatan kalian di sekolah, yaitu adalah tema ini berjudul membuat PowerPoint yang mudah, sederhana, dan menarik. Next. Oke, di sini ada 4 materi yang akan kakak sampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian fungsi kegunaan PowerPoint, yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga adalah membuat slide presentasi yang menarik beserta mengenal fitur yang ada di dalamnya. Dan yang keempat adalah menjadikan PowerPoint semakin efektif serta memperlihatkan tampilan sederhana dan mudah dimengerti. Adik-adik pasti di sekolah sering sekali ditugaskan untuk membuat PowerPoint di setiap pelajaran apa saja. Bahkan hampir seluruh pelajaran adik-adik disuruh membuat PowerPoint. Kali ini adalah jawaban untuk adik-adik semua agar paham bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik dan juga adik-adik bisa nanti kedepannya menggunakan ilmu ini untuk membuat PowerPoint di sekolah. Next. Yang pertama adik-adik adalah pengertian PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ataupun PPT ya, yang itu adalah hasil dari edit dari Microsoft PowerPoint adalah sebuah program. Jadi kita bahas programnya, aplikasinya dari Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft ini berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Yang pasti setiap slide itu menampilkan materi-materi yang kita sampaikan untuk menjelaskan suatu hal yang kita presentasikan. Ya. Next. Kemudian, fungsi dan kegunaan PowerPoint. Sepertinya kita belum semua tahu ya, adik-adik, kira-kira apa sih fungsi dan kegunaan PowerPoint? Karena banyak sekali siswa-siswa di SMP ataupun di SMA yang masih membuat PowerPoint itu hanya untuk tugas yang diberikan sekolah, kalian mengumpulkan, udah gitu aja. Tapi kalian nggak tahu apa sih kegunaan dan fungsi dari PowerPoint itu sendiri. Yang pertama adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Jadi dengan adanya PowerPoint, kita semakin mudah untuk mempresentasikan materi ataupun pengetahuan yang kita akan bagikan kepada orang lain. Yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Jadi kalau misalkan sudah ada presentasi PowerPoint, jadi mudah sekali untuk orang lain itu mendapatkan soft copy-nya. Jadi orang lain bisa melihat apa saja isi materi tersebut dari komputer masing-masing. Kemudian yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur video, audio, gambar, dan animasi. Mungkin dahulu kegiatan pembelajaran itu hanya sekedar bertatap muka. Tidak ada sarana ataupun prasarana lain yang menunjang dari sisi teknologi. Kita sekarang semakin canggih, semakin modern ilmu pengetahuan, maka presentasi ini hadir dengan adanya fitur-fitur yang canggih ya. Kakak saja dulu dari SMP kelas 3 sudah menggunakan PowerPoint ya. Apalagi adik-adik yang merupakan generasi milenial pasti sudah lebih dulu mengenal PowerPoint. Kemudian yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide. Ya, nah jadi nggak usah capek-capek menulis dengan pulpen, pensil ataupun media kertas. Jadi kita hanya membutuhkan media elektronik seperti laptop ataupun dari handphone saja sudah bisa untuk membuat PowerPoint. Next. Kelebihan dari PowerPoint. Nah, jadi kelebihan ini adalah keunggulan dari PowerPoint itu kira-kira apa sih? Nah, yang pertama adalah mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Untuk orang yang belum mengenal PowerPoint, tapi kalian harus mengerti bahwa di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint ini ada beberapa fitur yang membimbing kalian agar mudah untuk mengedit ya presentasi kalian. Kemudian yang kedua, tersedia beragam desain dan template yang menarik. Jadi template ini adalah
fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint yang merupakan tempat dari tulisan tersebut. Dengan adanya warna, bentuk, dan grafik, ya, desain-desain yang menarik, itu dapat membuat audiens itu lebih terpukau ketika melihat presentasi buatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat dibuat dalam berbagai format data. Yang keempat, dapat mengedit foto secara langsung. Betul sekali ya, misalnya saja ketika kita memasukkan foto di dalam PowerPoint tersebut, kita bisa mengcrop foto tersebut dan bisa kita jadikan untuk sebagai penjelas dari materi yang kita sampaikan. Kemudian adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animation, ya. Bahkan beberapa presentator yang mempresentasikan PowerPoint-nya itu mereka menggunakan yang namanya pulpen untuk presentasi. Nah, itu jadi tinggal dipencet doang, halaman-halaman yang ada di dalam PowerPoint tersebut akan berganti dengan sendirinya ketika kita sudah memencet dari tombol-tombol yang ada di remote itu, ya. Next. Kekurangan PowerPoint. Nah, ini adalah masalah yang menurut saya juga sering banget terjadi ya di kalangan kita, yaitu adalah kekurangannya adanya lisensi yang memungkinkan penggunanya untuk membayar program aplikasi PowerPoint ini. Apalagi yang namanya siswa SMP, SMA, pastilah tidak memiliki biaya ataupun ongkos yang banyak ketika bersekolah, ya. Bahkan untuk jajan aja kadang kurang, apalagi untuk membeli program-program yang ada di dalam aplikasi PowerPoint ini. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan segala fitur yang ada dan jangan menggunakan fitur-fitur yang berbayar agar kita lebih dapat menikmati PowerPoint ini secara gratis. Next. Selanjutnya, membuat presentasi menarik dengan mengenal fiturnya. Jadi ada beberapa fitur-fitur di dalam PowerPoint ini yang harus kalian tahu, adik-adik. Next. Yang pertama, ada Office button. Nah, di sini ada New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close. Ini ada di bagian atas sebelah kiri di aplikasi Microsoft PowerPoint. Pasti adik-adik yang sudah sering memainkan laptop sering sekali ya ketemu dengan fitur-fitur ini di dalam PowerPoint. Yang pertama ada New. New itu adalah untuk membuat berkas baru ataupun file baru, file PowerPoint, file presentasi. Kemudian Open. Open itu untuk membuka file yang telah kita simpan sebelumnya ataupun yang telah kita buat. Kemudian Save. Save itu adalah untuk menyimpan kembali file yang sudah kita edit. Kemudian Save As itu adalah untuk menyimpan file baru yang baru kita buat, yang baru kita bikin untuk di-save di komputer ataupun perangkat. Kemudian Print. Print itu adalah untuk mencetak berkas secara per halaman ya, menggunakan printer. Kemudian Prepare. Prepare itu adalah untuk mempersiapkan apakah yang ada di dalam presentasi tersebut sudah baik atau belum. Kemudian Send itu adalah untuk mengirim ke teman ataupun kerabat ataupun teman kita di sekolah. Nah, itu untuk dikirim ya ke teman kita. Kemudian Publish. Publish itu adalah untuk diunggah ya di beberapa media gitu. Kemudian Close itu untuk keluar dari fitur presentasi ini ya, ataupun Microsoft PowerPoint. Next. Fitur yang kedua, Quick Access Toolbar. Nah, ini ada di atas ya. Fitur kedua ini ada 3. Yang pertama itu adalah Save ya, untuk menyimpan file yang kotak itu ya. Kemudian yang kedua ada Undo, ada Redo. Undo itu untuk kembali, Redo itu untuk mencoba ke yang awal. Next. Fitur yang ketiga, nah ini ada di bagian atas ya. Bagian atas itu ada 7 bagian. Yang ini adalah merupakan bagian pokok ya, ataupun komponen pokok di dalam aplikasi ini. Karena di dalam bagian-bagian ini ada sub-subnya lagi. Pertama ada Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, View. Nah, yang paling penting adalah Insert. Insert itu untuk memasukkan foto dan video ke dalam presentasi yang akan kita buat.
Kemudian desain. Desain itu adalah untuk meletakkan beberapa bentuk-bentuk yang menarik, simbol ataupun gambar tertentu, lebih tepatnya garis-garis ya, itu ada di desain untuk membuat presentasi kita lebih menarik dan audiens lebih terpukau. Kemudian animation. Animation itu adalah gambar bergerak. Mungkin kita mendapatkan dari Google ataupun kita punya sendiri, kita bisa masukkan melewati pilihan animation. Kemudian slideshow. Slideshow itu adalah untuk memutar presentasi kita dari halaman yang pertama sampai dengan halaman yang terakhir. Kemudian review untuk melihat kembali, kalau view untuk melihat saja. Next. Fitur yang keempat, ini ada di bagian atas sebelah kanan ya di aplikasi Microsoft PowerPoint. Ada 3 ya, yang X itu adalah close, kemudian yang ada kotak, terus ada garis di sebelah kanan atas kotak tersebut, itu namanya restore, dan yang ketiga ada yang strip, itu namanya minimize. Nah, kalau misalnya minimize, yang strip itu untuk menyembunyikan tampilan dari Microsoft PowerPoint ini. Kemudian kalau misalkan restore, yang kedua tuh yang ada di tengah adik-adik, itu adalah untuk memperkecil layar ketika kita sedang membuat presentasi di Microsoft PowerPoint. Kemudian yang ketiga yang X itu adalah close, untuk mengeluarkan aplikasi PowerPoint ketika kita sedang menggunakannya. Next. Oke, selanjutnya ada banyak banget ya adik-adik melihat gambar-gambar di dalam situ. Nah, ini adalah fitur kelima, namanya toolbar drawing. Toolbar drawing adalah alat-alat yang digunakan untuk menggambar, seperti ada gambar segitiga, ataupun kita ingin menggambar bulat bisa, ataupun kita ingin menggambar persegi, ataupun kita ingin menggambar tanda panah, ataupun tanda kurung, segitiga, bintang, ataupun text box, itu banyak banget di sana. Dan juga ada save fill. Save fill itu adalah untuk meletakkan isi warna di bagian slide, ataupun di bagian kotak yang berisi teks-teks, itu bisa diberikan warna. Kemudian save outline itu adalah untuk garis depan ya, garis luarnya, untuk diberikan warna. Kalau save effects itu adalah agar bentuk-bentuk kotak teks itu memunculkan suatu apa ya, gambaran yang lebih bagus gitu. Next. Oke, inti dari kita sekarang adalah, yang masih jadi pertanyaan itu adalah, gimana sih caranya menjadikan PowerPoint sederhana, efektif, dan mudah dimengerti? Nah, sekarang kakak akan bahas semuanya. Oke, next. Yang pertama, meminimalkan jumlah slide. Dikarenakan penjelasan yang ada di dalam presentasi ini harus disampaikan secara menarik, ya. Itu adalah faktor yang paling penting. Dan slide yang berlebihan membuat audiens merasa jenuh, lelah, sehingga intensitas semangat akan menurun ya dari audiensnya. Next. Yang kedua, pilih font yang mudah dibaca. Nah, saran kakak untuk kalian adik-adik, ada 2 font yang cocok untuk digunakan karena kelebihannya mudah dibaca dan juga dilihat lebih menarik. Ini pastinya akan menambah cita rasa yang ada di dalam PowerPoint tersebut, yaitu adalah Helvetica dan Arial. Itu bagus banget fontnya yang bisa kalian pakai, dan untuk menyampaikan poin presentasi, it's very recommended, sangat-sangat recommended banget. Oke, yang ketiga, next. Yang ketiga itu adalah buat teks sederhana dan berisi poin penting. Nah, kalau misalkan kalian membuat teks yang sangat panjang ataupun asal copy paste saja, itu menurut kakak adalah hal yang sangat tidak efektif untuk kalian saat membuat presentasi. Karena mengapa? Karena banyak teman kalian yang jenuh, apaan sih nih kok banyak banget sih teksnya gitu. Apaan sih nih kok presentasi kayak gini sih, kayak novel gitu. Nah, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Nah, cara agar tidak keluar kata-kata seperti itu adalah kita buat sederhana mungkin poin-poin yang kita sampaikan di dalam halaman presentasi ya. Next. Buat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Nah, ini juga penting banget ya adik-adik. Kita nggak harus selalu untuk memunculkan teks yang begitu banyak, yang begitu rumit, yang begitu bertele-tele ya. Bisa saja kita membuat label yang itu adalah bagan ataupun grafik yang menggambarkan tentang maksud penjelasan dari kita sendiri kepada orang lain.
Nah, itu lebih dapat tersalurkan dengan baik ilmunya kepada orang lain saat kita mempresentasikan materi yang kita bawakan, ya. Dan juga audiens tidak jenuh ya saat kita membuat label untuk bagan dan grafik, karena audiens melihat bahwa wah ternyata ada bentuk-bentuk kreativitas yang disampaikan oleh presentator gitu. Next. Yang terakhir, buat latar belakang tetap halus dan konsisten. Nah, jangan pernah dari kalian untuk membuat warna-warna yang berbeda-beda ya. Itu akan membuat pikiran audiens itu semakin bingung, karena audiens itu butuh yang namanya ketenangan ketika mencerna ilmu yang kita sampaikan. Karena ketika kita menyampaikan dengan baik, kemudian latar belakangnya tetap halus dan konsisten, itu juga menjadi faktor pendukung jalannya presentasi dengan baik dan membuat audiens nyaman untuk mendengarkan ataupun melihat presentasi kita. Kemudian pilih template yang menarik ya. Pilih template yang menarik dan juga kalian harus tetap menggunakan template tersebut. Jangan misalnya yang pertama itu menggunakan template, misalnya ada bentuk kotak kecil di pinggir-pinggiran halaman tersebut, tapi yang kedua ternyata ada gambar segitiga di pinggiran halaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada lagi jajar genjang, trapesium, dan halaman-halaman berikutnya berbeda-beda. Itu akan membuat audiens semakin jenuh dan tidak ingin mendengarkan sampai selesai presentasi yang kita sampaikan. Ya, adik-adik ya. Oke, and next. Oke, sekian sampai di sini materi yang kakak sampaikan. Semoga apapun yang menjadi pemaparan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menjadi bekal untuk kalian bisa menjadikan tugas-tugas kalian dalam membuat presentasi itu semakin efektif, sederhana, dan juga mudah dipahami dengan teman kalian sendiri. Dengan begitu, pembelajaran juga akan semakin mudah dan kalian akan semakin tidak ada hambatan untuk mendapatkan informasi ilmu pengetahuan. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.